Tapi saya mengerti bahwa ada emosi dari kelompok agama yang merasa bahwa itu memang tempat suci, betul, dan kita hargai itu pendapat masyarakat. Nah, yang saya ingin ajukan adalah official statement di dalam penyelesaian itu. Kan kalau kita masuk di dalam sidang internasional nanti, kita nggak akan bawa dalil agama, kita nggak akan bilang bahwa Ibrahim itu berpihak pada Palestina atau berpihak pada Israel. Nabi Musa itu adalah menyeberang dari Mesir ke Palestina atau menyeberang ke Kanaan segala macam. Itu nggak mungkin jadi dalil di dalam pengadilan internasional. Satu-satunya dalil adalah tadi ius in bello-nya disepakati, ius ad bellum-nya justified apa tidak kan. Jadi kita mesti pisahkan itu, bahwa penyelesaian rasional membutuhkan dalil hukum tadi itu. Hak untuk menyerang duluan itu harus dibuktikan justified. Jadi kalau Israel menyerang duluan, dia mesti bilang, oke, saya punya hak untuk menyerang duluan karena saya terancam gitu. Sekarang orang hitung yang terancam siapa? Bertahun-tahun yang terancam pada Palestina. Nah, karena itu ius ad bellum-nya berlaku pada Palestina itu. Jadi bukan soal siapa yang menyerang duluan, tapi hak menyerang itu justified apa tidak itu. Ya. Nah, setelah itu, oke. Ya, silakan lanjut. Nah, setelah itu, setelah justified, misalnya saya mau mempertahankan diri dari agresi, karena itu ancamannya udah di depan mata saya, maka saya lakukan serangan duluan. Dia justified gitu. Tapi kalau sekedar untuk menakut-nakuti, kemudian berupaya untuk memprovokasi agar supaya dapat keuntungan untuk memulai perang, itu unjustified. Maka hukum internasional akan mengatakan, Anda memulai perang dengan cara yang tidak jujur, maka Anda dipersalahkan. Bukan karena agama Anda kami persalahkan, tapi karena Anda memulai sesuatu yang tidak jujur. Nah, seandainya perang itu jujur, jadi prinsip ius ad bellum, just war-nya sudah dipenuhi, oke, silakan berperang. Tetapi kita masuk dalam hukum lain, yaitu ius in bello, hukum dalam peperangan. Yang berlaku di situ adalah perang itu artinya militer versus militer, nggak boleh sipil versus sipil. Jadi kombatan versus kombatan. Jadi kita bilang milisi Muslim dengan milisi Israel, nggak begitu hukum internasional. Itu tentara Israel melawan tentara Palestina atau Hamas yang di Gaza sekarang. Jadi hukum internasional tidak memasukkan variabel agama, bahwa faktanya adalah beragama Muslim, beragama Yahudi, itu soal sekunder. Kenapa? Karena tentara Israel banyak juga yang beragama Islam. Demikian juga tentara Palestina banyak yang beragama Yahudi atau Kristen. Jadi hukum internasional hanya mau menerangkan itu. Just war dimulai, kalau sudah dimulai, oke, silakan perang, tapi ada prinsipnya, yaitu perang itu tidak boleh antar warga sipil gitu. Dan perang tidak boleh menghancurkan fasilitas sipil. Kalau rumah sakit dibom, itu berarti nggak ada lagi orang yang mau rawat tentara musuh bahkan yang kena tembakan. Bahkan ada prinsip, kalau tentara musuh itu udah terkena tembakan, dia nggak boleh dibunuh, dia justru mesti dirawat. Karena ini bukan soal menghabisi, ini soal memenangkan peperangan, bukan menghancurkan peradaban. Nah, masalah ini memang masih sulit untuk dibicarakan di dalam masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, karena kita kurang memahami atau kurang bisa memisahkan antara kajian rasional tentang perang dan efeknya dalam penyelesaian masalah nanti di pengadilan atau dalam negosiasi, dengan emosi kita yang terbawa oleh rasa marah kultural kita tuh. Dua-duanya sah. Saya pahami bahwa masyarakat Indonesia tentu berpihak pada Palestina, bukan karena agamanya, atau karena agamanya juga boleh, nggak ada soal, karena itu adalah emosi rakyat. Tapi bagi saya, karena perintah konstitusi bahwa Indonesia harus membela mereka yang terjajah, karena penjajahan itu melanggar prinsip just war tadi, ius ad bellum. Nah, Israel melanggar prinsip itu karena dia mengagresi bertahun-tahun dan ingin menyingkirkan Palestina dengan cara memperluas wilayah. Jadi intinya memperluas wilayah. Al-Aqsa itu adalah insiden yang memungkinkan Israel untuk mengklaim lagi bahwa kami terancam, maka kami perluas wilayah lagi. Tapi begitu dia klaim kami terancam, dia lakukan perluasan wilayah lagi. Di situ agresi Israel terhadap Palestina. Jadi kejelasan itu sebetulnya yang ingin FNN terangkan pada publik, supaya kita betul-betul ingin agar supaya perdamaian itu dihasilkan. Karena kita nggak ingin agar bahwa itu diselesaikan dengan hancur-menghancur sehingga masuk dalam
logika Thomas Hobbes tadi, bellum omnium contra omnes, yang akibatnya adalah menang jadi abu, kalah jadi arang, kan itu bukan itu. Nah, Indonesia terikat pada semangat untuk memperluas wilayah perdamaian.